Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Samsul Saputra bersama Media Sinau. Kali ini kita akan berbagi bagaimana cara mengelola ujian online dalam satu sekolahan dengan menggunakan Google Classroom. Nah, nanti di sini kita akan berbagi bagaimana cara satu classroom digunakan untuk menampung semua soal Bapak Ibu guru dalam satu sekolahan. Jadi nanti Bapak Ibu guru mapel yang mengampu mata pelajaran yang akan diujikan, kita undang untuk jadi atau gabung atau join di dalam satu ruangan atau classroom di Google Classroom-nya. Kemudian kita buatkan topik-topik sesuai dengan kelas masing-masing, sehingga Bapak Ibu guru bisa menginputkan soal dari manapun, kapanpun dia bisa membuat atau input soal secara online. Kemudian soal tersebut akan ditampung dalam satu ruangan, dalam satu classroom dalam Google Classroom. Demikian juga siswa juga nanti bisa mengambil mapel yang akan diujikan atau mengambil mata ujian yang akan dia kerjakan dalam satu ruangan tersebut. Baik, langsung aja kita mulai. Oke, baik, kita buka dulu Google Classroom-nya. Nah, ini kita anggap ini akun sekolahan ya. Jadi nanti kita harus buat ruangan atau room yang dibuat untuk Bapak Ibu guru bisa input soal secara bersama-sama dengan menggunakan akun masing-masing. Nah, di sini sudah kita buatkan kelas. Nanti dibuatkan kelas atau room di Google Classroom-nya masing-masing. Misalkan penilaian akhir tahun tahun pelajaran 2019-2020 ya, seperti ini misalnya. Oke, ini contoh ruangan yang nanti akan kita gunakan untuk penilaian akhir tahun di sekolah. Nah, sebelumnya kita harus undang dulu guru yang akan membuat soal dengan mapel yang akan diujikan di kelas atau di sekolah kita. Nah, baik, kita akan coba undang dulu guru ya. Contoh aja, kita misalkan kelas 10 mm. Oke, kita masuk ke pupil. Oke, kita akan mengundang guru. Ini siswanya ya, di bawah ini siswanya. Kemudian gurunya harus kita masukkan, harus kita undang untuk gabung di kelas. Nah, contoh, saya klik invite teacher, kemudian ini kita ketik emailnya. Contoh aja. Oke, ini samsul@gmail. Oke, kemudian invite. Nah, kalau lebih dari satu guru atau semua guru diundang, berarti bisa di koma ya. Kemudian misalkan ada lagi guru yang lain, misalkan contoh aja ini guru yang lain. Oke, kemudian invite. Oke, kita tunggu dulu sampai guru tersebut buka email, kemudian dia akan atau beliau akan gabung di kelas bersama ini. Nah, contoh, saya masuk sebagai tadi guru yang diundang. Ini buka Google dulu, buka Gmail dulu. Oke, buka login dulu. Oke, pakai nama saya yang diundang tadi.
Oke, kita buka email. Oke, kita coba kembali ke sini ya. Ini ketika kita mengundang guru, ini tampilannya akan abu-abu dan ada tulisannya invite. Nah, sekarang kita coba ketika guru tersebut sudah masuk atau sudah menerima undangan kita. Ini email dari sekolah tadi sudah ada. Nah, ini halo, ini bla 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 mengundang untuk mengajar di ini PAT kelas 10 dan seterusnya. Oke, tinggal kita klik gabung. Oke, terima. Nah, dari tampilan sisi guru yang diundang tadi itu tampilannya akan sama dengan tampilan dari yang mengundang tadi. Nah, contoh kita buka dulu, ini namanya PAT kelas 10 mm. Sekarang kita coba kita cek di yang mengundang. Nah, ini PAT kelas 10 mm. Sekarang yang kita undang tadi sudah gabung. Nah, berarti ini sudah warna hitam ya, sudah aktif. Ini sudah aktif emailnya guru yang kita undang. Nah, kemudian tinggal nunggu guru yang lainnya. Nah, kalau guru yang sudah diundang atau gabung di kelas ini secara bersama, nanti hak aksesnya pun sama. Jadi yang mengundang, ruangan yang mengundang atau akun yang mengundang ini misalkan mau membuat tugas atau ujian ini ya, ini bisa. Kemudian di sisi guru yang diundang tadi ini juga berhak untuk membuat tugas. Nah, sama. Oke, jadi makanya guru yang diundang atau guru yang tergabung dalam kelas tadi bisa membuat soal dimanapun kapanpun berada, kemudian nanti akan tertampung di sini. Nah, tertampung di sini di akunnya SMK, di akunnya yang induk tadi. Nah, contohnya ini ketika semua guru sudah tergabung, ini kita cek pupilnya. Nah, ini akan ada banyak sekali guru ya. Ini teachernya, kemudian di bawah ada studentnya. Nah, oke, kemudian guru tersebut membuat soal, membuat tugas itu dari akunnya masing-masing, nanti akan masuk jadi satu di classworknya sekolahan. Nah, kemudian kita buatkan untuk manajemennya, kita buatkan topik-topik. Jadi topiknya itu bisa kita buat per kelas. Ya, misalkan di modul atau di tutorial sebelumnya kita telah membuat tutorial bagaimana memanajemen sebuah kelas. Salah satunya adalah membuat topik seperti ini. Jadi setiap topik, anggap saja ini topiknya kita buat kelas. Jadi nanti siswa pun masuk dalam satu ruangan ini bersama guru yang bersama-sama tadi. Ya. Kemudian ini kita buat topik-topik kelas 10 AK, 10 mm, 11 AK, 11 mm dan seterusnya. Kemudian setiap topik ini kita isi materi yang diujikan. Nah, yang isi siapa? Yang isi ya guru yang membuat soal atau mapel sesuai dengan kelasnya dan mapelnya. Contohnya ini, nah, kelas 10 akuntansi, ini kelas 10 multimedia, kemudian ini kelas 11 multimedia dan seterusnya. Tinggal siswa nanti ngambil mapel yang diujikan yang mana, tinggal diklik. Oke, ini yang warna hitam ini sudah diujikan. Nah, kemudian yang warna abu-abu ini masih schedule, jadi masih belum diujikan, terjadwal di hari berikutnya. Ini contohnya karena sekarang ini tanggal 9 Juni, ini masih terjadwal tanggal 11 Juni. Ini tanggal 12 Juni dan seterusnya. Kalau yang sudah diujikan akan berwarna hitam seperti ini. Oke, dan hasilnya pun bisa langsung connect atau nyambung atau bisa dilihat oleh akun guru masing-masing. Ya, kita sekolahan pun yang mengelola juga bisa melihat hasil dari ujian siswa tersebut. Oke.
Nah, kemudian ketika Bapak Ibu guru yang lain menginputkan soal ujian, ini akan tertampung di drive Google Classroom semua yang tergabung di kelas ini. Ya, contoh bisa kita lihat, ini saya akunnya sekolahan, pakai akun sekolahan. Kemudian kalau saya buka di Google Drive, kita cek di sini. Oke, namanya biasanya otomatis akan ada Classroom. Nah, tadi namanya penilaian akhir semester genap, kita klik. Nah, ini. Jadi ini soal-soal Bapak Ibu guru yang lain itu akan berada di Google Drive sekolahan. Demikian juga ini juga akan ada di Google Drive Bapak Ibu guru yang lain. Coba kita cek, saya buka sebagai guru. Ini saya coba buka Google Drive-nya. Oke, ini sebagai guru. Kita cek. Nah, masuk di Classroom PAT. Nah, ini PAT, penilaian akhir semester. Nah, ini. Oke. Nah, ini. Jadi soal-soal Bapak Ibu guru lain yang disaringkan atau masuk ke grup tadi atau kelas bersama tadi juga akan bisa dilihat di Google Drive-nya semua Bapak Ibu guru yang tergabung dalam ruangan tersebut. Oke, itu tadi sharing atau berbagi bagaimana cara memanajemen ujian online atau penilaian akhir tahun dalam satu sekolah. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.